Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia tidak mau main pukul. Dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapak? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal, kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan, tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang, sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah, maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, dia kena diabetes.
putih. Ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor. Pergi ke masjid, putar keran nggak ada air. Tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya, mana sumur bor? Nggak ada. Saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Ustadz senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak, cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor, untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ, bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu, lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah, berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya, kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon,
disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ummah kami 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas, tak dapat kami balas kebaikannya. Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya, qawi imanaha, kuatkan imannya, arrahmazubhal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang merugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nu'asu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.